Mohon maaf, operator profil. Oke. Inilah profil Capres Konvensi Rakyat. Semakin dekat, sejumlah tokoh partai politik menyatakan maju sebagai calon presiden Republik Indonesia. Dengan lepas dari belenggu kepartaian dan tekad untuk menghadirkan pemimpin alternatif, maka digagaslah Konvensi Capres Rakyat 2014. Konvensi Capres Rakyat adalah upaya dalam mencari sosok pemimpin yang sesuai harapan untuk menyejahterakan rakyat, sebagaimana cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Konvensi Rakyat digelar di beberapa kota: Surabaya, Medan, Balikpapan, Makassar, Bandung, dan Jakarta. Konvensi Rakyat Capres 2014 menampilkan 7 kandidat. Ekonom senior ini selalu tepat sasaran. Ia juga pernah bergabung dalam pemerintahan Presiden Gus Dur sebagai Kapolda, Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan. Cara dia mencari solusi kerap melalui terobosan yang brilian, membuatnya digelari tokoh perubahan. Dr. Rizal Ramli. Pada usia muda dan menjabat menteri di era 3 presiden membuatnya dikenal baik oleh publik. Pria yang pernah memimpin Partai Bulan Bintang ini adalah pakar hukum yang go internasional, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Putra bangsa ini diakui kepakarannya di Eropa. Puluhan tahun mengajar perguruan tinggi di Belanda. Kini ia menjadi rektor Islamic University of Europe di Rotterdam. Aktif dalam bidang keagamaan dan politik, menjadikannya narasumber di berbagai konferensi internasional. Dr. Sofyan Sauri Siregar. Kini menjabat Bupati Kutai Timur. Tangan dingin telah membawa banyak kemajuan bagi tanah kelahirannya. Kini Nusantara menunggu kiprahnya di arena nasional. Isra Nur, MSI. Kata tantangan dan perubahan tak pernah lepas darinya. Sejak menjadi mahasiswa UI, pria yang pernah memimpin ormas mahasiswa terbesar PBHMI ini sepanjang hidup mengabdikan dirinya bagi perbaikan bangsa dan negara. Tony Argo, pengusaha sukses grup Blossom ini, juga aktif berkegiatan di dalam organisasi nasional nelayan serta pedagang kaki lima. Ia sering turun tangan dalam memperdayakan masyarakat bawah. Ide dan gagasannya tertuang dalam buku 2015 Kita Terkaya Nomor 5. Ricky Sukanto. Ibu yang besar dalam dunia jurnalistik dan penulisan ini juga pernah bergabung dalam organisasi sosial politik. Kini, ia aktif mengkampanyekan pembangunan bangsa dan negara dengan landasan membangun keluarga. Ani Iwasaki. Ayo dukung dan pilih Capres Rakyat 2014. Gotong royong, pilih pemimpin. Pak, kalau kita bicara mengenai SDM ini memang
saya. Yang kami nilai dalam beberapa waktu terakhir ini terjadi distrust, ketidakpercayaan terhadap seluruh SDM yang ada di berbagai strata kelembagaan negara. Jadi kita tidak percaya kepada PNS, kita tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi, kita juga distrust terhadap DPR, kita bahkan distrust terhadap lembaga presiden. Satu-satunya yang sekarang masih kita punya trust yang tinggi adalah KPK, yang konon juga sekarang sedang diganggu eksistensinya dengan adanya pembicaraan mengenai RUU KUHP dan KUHP. Nah, sebagai calon presiden atau ketika Anda nanti menjadi presiden, apa yang Anda lakukan untuk kembali menciptakan trust di antara kita semua? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua. Pertanyaannya bagus. Jadi saya akan mulai meninjau segala, sekali lagi, segala dan semua lembaga-lembaga yang nampaknya adalah merupakan problem di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan dibahas dan berdampak ini. Untuk SDM, kita sebenarnya sudah kita tanya bahwa parameternya adalah sejauh mana atau berapa banyak kita telah aplikasi hak paten di dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Ternyata lembaga-lembaga riset kita ada 7 itu tidak mempunyai feedback yang signifikan. Kalau saya presiden akan saya bubarkan itu yang tidak signifikan, saya ganti dengan satu lembaga yang baru yang namanya nanti lembaga riset, apakah itu termasuk LIPI. Di situ nanti semua akan berada. Tidak perlu kita terlalu banyak lembaga. Kita punya lembaga sampai 80-an yang tidak konstitusional. Setiap ada kasus bentuk satgas, setiap ada masalah bentuk. Tapi ternyata kalau kita tanya sebenarnya itu apa yang kita lakukan bukan apa yang kita sekarang butuhkan. What we do is not always what we need. Tapi karena saya kasih contoh, salah seorang dubes di Brussel tahun 95 habis masa jabatannya, tapi istrinya tidak mau pulang. Dia lapor sama Alatas. Dia bilang, saya tak mau pulang, aku orang beli. Jadi dia, aku di sini di Brussel. Jadi bagaimana caranya? Untuk ya, dia adalah dubes Brussel, untuk dubes untuk Uni Eropa. Jadi negara ini sebenarnya hanya dikapling oleh mereka yang sedang punya kekuasaan. Saya akan bongkar ini secara struktural kita ubah. Tahukah Bapak Bapak, kita orang Indonesia kalau punya paspor Indonesia kemana-mana susah mendapatkan visa. Ternyata di site-nya, website daripada Depok, mereka mengusahakan supaya diplomat untuk mudah mendapatkan visa kemana-mana termasuk Amerika. Orang Malaysia bisa mudah ke Eropa tanpa visa, Singapura sampai ke Amerika. Kita setengah mati apabila Anda Pak Taufik mau ke sana, harus menulis interview. Apabila namanya Taufik dan Muhammad lagi mungkin akan tidak mungkin dapat ke sana segera. Kenapa Malaysia bisa melobi? Turki sudah bisa melobi dengan Rusia. Sekarang tanpa visa. Kita bisa tanpa visa ke Palau. Tahukah Anda ada satu negara namanya 230.000 kita bebas visa. Apa bebas visa ke sana? Siapa yang mau ke sana, Pak? Orang maunya ke Eropa tapi tidak bisa. Ternyata Menteri Luar Negeri saya, kalau saya akan pecat Menteri Luar Negeri karena dia hanya mengusahakan supaya untuk
sampai 1,7 miliar hanya untuk biaya tambah-tambah tidak jelas hadirin sekalian. Kalau mereka tidak punya feedback yang signifikan, kenapa kita pertahankan anggota DPR sampai 560? Cukup satu provinsi 3 orang, 150 cukup. Toh mereka datang untuk memasukkan tanda tangan. Toh mereka juga pembohong. Saya buktikan bahwa Marzuki Ali berbohong pada saat dia mengatakan bahwa semua partai politik sudah setuju untuk membangun gedung DPR yang baru. Tapi ternyata dia bohong. Saya minta supaya ternyata orang-orang seperti ini supaya harus dihakimi. Mereka tidak punya kewajiban, mereka hanya punya hak, Bapak-bapak. Saya tidak ingin bahwa Indonesia ini seperti bambu semua yang tidak punya hak. Tapi pejabat juga harus berkewajiban. Bukan hanya kita sebagai bambu tidak punya suara di republik ini. Saya mau kasih contoh. Rupanya di rumah hakim. Saya bukan pembaca puisi, saya separuhan partisip adalah penyair. Saya ingin tanya kepada seluruh capres Konferensi Rakyat Suatu Alternatif membangun kepemimpinan baru. Pertanyaan saya hanya satu. Bagaimana saudara Rizal Ramli, bagaimana saudara Yusri, bagaimana saudara Tony Aldi, Ibu Atida, ke semua ini pertanyaannya ada satu. Bagaimana Anda menyelesaikan problem moneter internasional yang terkait dengan hutang-hutang luar negeri? Bagaimana Anda menyelesaikan dan mensinkronkan kebijakan moneter internasional dengan sistem politik kita? Lebih keras, bagaimana Anda menyelesaikan para masalah-masalah keuangan Republik ini yang diberitakan atau diberitakan dari orang per orang tentang masalah keuangan 95, 96, 97. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Hitler dipilih secara demokratis. Oleh sebab itu, tidak segala sesuatu yang dipilih secara demokratis juga bisa dipertahankan apabila dia bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang hidup di suatu bangsa dan negara ini sekalian. Kita juga banyak di Republik ini dipilih secara demokratis, tapi ternyata dia tidak mendengar aspirasi daripada rakyat. Maka dari itu, pemimpin yang akan datang dibutuhkan yang mampu menjawab tantangan, yang mau mendengar apa yang dikatakan oleh rakyat, hadirin sekalian. Apabila rakyat sudah menginginkan supaya rencana undang-undang KUHP dan KUHP supaya ditarik, pemerintah berkewajiban untuk menarik rencana tersebut, hadirin sekalian. 40% prolegnas yang ada di DPR masih terbengkalai. Pertanyaannya, kenapa rencana undang-undang yang untuk mengamputasi KPK yang harus diprioritaskan dibahas sekarang ini, hadirin sekalian? Berarti ada sesuatu yang ingin ditargetkan sebelum mereka yang bermasalah itu akan ditangkapi oleh KPK, hadirin sekalian. Kita harus dukung KPK 100% mutlak. Rakyat Indonesia ada di belakang KPK. Tentang moneter, Turki 10 tahun yang lewat adalah negara yang meminjam ke IMF seperti bangsa Indonesia. Tapi sejak 2012 Turki sudah lepas dari utang, bahkan IMF akan berutang kepada Turki, hadirin sekalian, untuk mendanai biaya proyek-proyek mereka. Pertanyaannya, kenapa bisa Turki lepas? Atau dengan kata lain, kenapa IMF mau pinjam? Bukan seperti Indonesia suka minjam, mentalitas minjam-minjam, kecuali untuk makan. Saya mengusulkan supaya Indonesia itu supaya stop dengan pengemis-pengemis untuk mengemis di luar negeri. Saya tahu bahwa diplomasi daripada diplomat-diplomat kita itu
lebih banyak mengemis-ngemis untuk kemurahan daripada berbagai bangsa. Padahal kalau kita melihat seperti flu burung yang kemarin, itu hak patennya sama kita, tetapi dikuasai oleh orang-orang di Australia, orang-orang di Amerika, orang-orang di Tokyo. Kenapa tidak di Indonesia? Jawabannya adalah kita tidak berdaulat dalam mengambil keputusan. Maka saya mengusulkan agar sebelum kita bicara masalah-masalah lain, rakyat Indonesia semua harus makan seperti pejabat-pejabat yang makan dan enak, hadirin sekalian. Kata terakhir, saya sampaikan apa yang saya katakan akan saya perbuat, dan saya akan perbuat apa yang saya katakan di Republik ini apabila saya jadi presiden. Baik, tepuk tangan untuk Profesor Dr. Sofyan Sauri. Untuk kita semua. Dan kita akhiri debat publik di Bandung kali ini dengan berfoto. Saya kira para capres silakan ke depan sehingga para jurnalis bisa mengambil foto. Silakan teman-teman jurnalis mengambil foto dan silakan bersiap-siap kepada para panelis. Silakan bersiap.